Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Nurul Salam insyaallah dirahmati Allah, para asatidz, para hujjaj, para orang tua yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi kita sama-sama melaksanakan salat sunnah tarawih sebagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin hingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan mudah, dikasih kelancaran, kekuatan, bisa melakukan amal soleh hingga kita bisa menyempurnakan rangkaian ibadah saum di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa pada malam ini kita insyaallah melaksanakan tarawih malam yang ke-6. Ini adalah suatu keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad yang Allah hadirkan buat kita, dan kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita tahun yang lalu masih menikmati puasa, menikmati tarawih, menikmati tadarus Al-Quran. Ternyata tahun ini tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati Ramadan karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu karunia yang begitu berharga dari Allah buat kita, dan kita senantiasa harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah saum, bulan yang bagaimana di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, dan ini hanya didapat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dulu jamaah rahimakumullah di zaman Bani Israel ada orang yang beribadah yaitu 1000 bulan, kurang lebih 4 bulan, dihabiskan malam harinya untuk munajat kepada Allah, qiyamul lail, berzikir, di siang harinya untuk berdakwah kepada Allah. Maka saat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun rupanya ingin cemburu. Ya Rasul, kami juga para sahabat ingin memperoleh pahala sebagaimana kaum dulu yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dia melakukan amal ibadah siang dan malam selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Sementara usia kami umat Nabi Muhammad belum tentu akan sampai, karena Nabi sampaikan umur umatku baina sab'in wa sittin, antara 60-70 tahun. Maka apakah bisa ya Rasul memperoleh keutamaan sebagaimana Allah memberikan keutamaan kepada orang yang hidup di masa Bani Israel? Maka kata Rasulullah, Allah hadirkan di setiap bulan Ramadan ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lalu siapa mereka yang memperoleh malam Lailatul Qadar? Mereka yang istiqomah di malam harinya melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini satu paket dengan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam Bukhari Muslim, barang siapa yang puasa dan berharap karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ini hadis satu rangkaian, satu paket dengan salat tarawih. Wa man qoma, barang siapa yang melakukan tarawih di malam harinya imanan wa ihtisaban, iman dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka salat tarawih kita ini penggugur dosa. Hadirin, ini alhamdulillah malam yang ke-6 jamaah Nurussalam ini masih sekitar 75 ada ya, 750 ada ini ya. Nah, insyaallah sampai di luar-luar ya, di rumah-rumah. Di rumah-rumah nggak datang, tapi insyaallah jamaah kita mah di sini Nurussalam mah dengar ada azan hadirin, pada datang. Bahkan lebih sadut lagi, mohon maaf, jamaahnya masih di rumah, makanannya udah pada ada hadirin. Iya, Nurussalam memang nomor akhir hebat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan panen umat Islam. Syekh Muhammad Al-Bakhli beliau menyampaikan bahwa bulan Rajab itu ibarat kita nanam tanaman, Sya'ban sedang memupuk. Ini Ramadan adalah bulan panen kita umat Islam. Makanya alhamdulillah betul dalam suatu riwayat, puasa itu awaluhur rahmah, 10 awal Ramadan berisikan rahmat dari Allah. Makanya masjid, mushola, tempat ibadah di mana-mana dipenuhi oleh umat Islam, karena betul di awal Ramadan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mushola saya hadirin, mohon maaf, awal Ramadan saya tutup jalan Pak, nggak boleh itu ada akses lewat. Karena apa? Jamaah bludak Pak, banyak banget. Malam kedua udah mulai tak buka juga hadirin, udah mulai itu bisa lewat orang. Malam ketiga udah saya buka semuanya. Malam sekarang hadirin mohon maaf, insya Allah sih masih lumayan. Yang istiqomah itu orang yang udah aki-aki hadirin, yang udah sepuh-sepuh usia 70, 60 ya, yang buka mushola aki-aki, yang nyalain kipas aki-aki, yang ajan aki-aki, imam aki-aki, makmum aki-aki. Iya, untung ada tiang, kalau nggak ada ngelabruk hadirin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bagaimana di dalamnya Allahu Akbar, Rasulullah anjurkan ada 5 hal yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, saumnya kita jaga. Bukan hanya kita tidak menahan, menahan, tidak makan, tidak minum, tapi juga bagaimana mata kita dipuasain. Termasuk orang yang puasa tapi pahalanya tidak dapat, di antaranya an-nadhru bi syahwat, Pak. Melihat sesuatu yang timbul syahwat. Hati-hati di bulan Ramadan hadirin. Jangan sampai melihat tayangan-tayangan atau tontonan yang bisa mengurangi pahala ibadah saum kita. Ya, jadi kalau seandainya pas lagi lihat HP ada iklan kebuka auratnya hadirin, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, bukan subhanallah gitu ya. Ya, ini berkurang pahalanya hadirin. Jadi mata kita dipuasain. Telinga kita dipuasain, jangan pernah mendengar sesuatu yang tidak disukai Allah. Lisan kita dijaga, jangan pernah bergibah. Sayang hadirin. Mohon maaf nih, terutama bapak-bapak yang kadang-kala suka ngomongin orang. Kalau ibu-ibu mau lebih hadirin. Iya, kadang nongkrong di pos ronda, orang lewat gemuk diomongin, ya Allah orang gemuk banget. Ada orang kurus diomongin, ya Allah orang kurus banget. Ini serba salah. Emang orang kalau udah doyan ngomongin orang, Pak, semua jadi pasal. Oh betul. Kadang kalau mohon maaf sore-sore menjelang maghrib, bukannya tilawah Quran, bukannya zikir, bukannya doa, duduk di pos ronda hadirin, mohon maaf ngomongin satu RT 1 udah habis diomongin pindah ke RT 2, RT 2 habis diomongin ke RT 3, padahal RT 3 bapaknya suaminya hadirin diomongin juga sama dia. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan ini kita jaga lisan kita, mata kita, telinga kita, terutama kalbu kita. Hati kita perlu dijaga jemaah rahimakumullah. Jangan ada yang namanya hasad, jangan ada yang namanya kibir, jangan ada yang namanya ghibah, namimah, karena ini bisa menghancurkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini adalah training buat kita agar kita terus tawajuh kepada Allah, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kelembutan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kunci hidup ini hadirin ada pada syukur. Sekecil apapun nikmat, kalau kita bersyukur, begitu terasa besar itu nikmat. Buat apa hadirin jamaah rahimakumullah gaji kita besar, mohon maaf, gaji kita 10 juta, tapi dari sumber yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mending gaji 75 juta tapi halal yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya ibu doain suami ibu di bulan Ramadan. Mau buka puasa ibu jangan sibuk ngudekin kolak. Ibu 5 menit menjelang buka puasa doain suaminya biar barokah rezekinya. Amin ya robbal. Doa sama Allah. Terus sunnah kalau mau buka puasa hadirin, siapin air putih sama kurma. Minimal kurmanya ganjil 3, kalau enggak 37, kalau enggak 7 14. Ya kalau 14 21. Terus enggak apa-apa 2 mangkok hadirin. Yang namanya iya, yang penting makan korma kalau ada ya, kalau nggak ada yang manis-manis, kalau nggak ada yang manis-manis begitu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, terus jangan banyak-banyak makannya, ya sedang aja, karena mau tarawih hadirin. Apalagi yang namanya Pak Imam mau makan banyak juga diatur hadirin. Ya kalau dipikir-pikir mohon maaf, enakan jadi makmum ketimbang imam hadirin. Kalau imam habis baca Fatihah mikir suratnya apa yang dibaca. Benar. Nah, kalau makmum tinggal amin. Ya imam ruku, ya imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam batuk jangan begitu. Jadi pokoknya hadirin ngikutin imam. Imam nih enak hadirin. Ya, makanya walaupun jamaah rahimakumullah tanggung jawabnya besar, pahalanya juga imam itu besar. Makanya doakan anak-anak kita nih yang muda-muda, insyaallah ada regenerasi. Ini suatu saat kita jadi orang tua semua, Pak. Ya guru saya Pak Kiai Haji Muntahid Ali udah sepuh, masya Allah, harus ada pengganti. Tapi beliau awet muda hadirin, amin.
dari dulu Pak beliau segitu aja. Dari saya bujangan orang tua saya, Masya Allah, biar panjang umur Pak Haji, biar sehat lahir batin. Kita juga yang hadir zaman Darussalam dari zaman dulu Pak segini aja Pak. Iya, kayaknya awet muda semuanya Pak. Jadi Cecep awet muda. Apalagi saya hadirin ya. Iya, kata orang-orang mah ya awet muda Pak Ustadz Hamim ya. Apalagi istri saya, istri saya Abi, apa sayang Abi tuh Masya Allah, kalau dari belakang kayak Bung Karno, amin ya Allah. Kalau dari samping kayak Bung Hatta Abi, kalau dari depan kayak Bung Kusan ya Allah. Itu saja hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diomongin jangan sok gibah malah kalau kayak bungkusan lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak itulah nama-nama burung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.